A mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will support. Rencana Donald Trump untuk mengusir warga Palestina yang ada di jalur Gaza sepertinya benar-benar bukan bualan semata, di mana hal itu terbukti dengan apa yang ia sampaikan baru-baru ini, usai bertemu dengan Presiden Israel Netanyahu. Sebagai info, Netanyahu jadi pemimpin negara pertama yang mendapatkan undangan untuk bertemu Trump sejak ia terpilih, di mana pertemuan keduanya di Washington DC baru-baru ini disinyalir membahas rencana Israel untuk menguasai Palestina dan menguatkan posisinya di Timur Tengah. Nah, dalam sesi interview inilah, Trump mengatakan jika ingin mengambil alih Gaza, dan mau tak mau, 2 juta warga Gaza harus keluar dari kota tersebut. Lantas sebenarnya apa tujuan dari Donald Trump dan Amerika di situ? Seperti apa reaksi dunia? Kita akan ulas dalam video berikut ini, ketika warga Gaza benar-benar didorong untuk keluar dari tanahnya sendiri. Jalur Gaza atau yang sering disebut dengan Gaza Strip merupakan salah satu wilayah Palestina yang memiliki luas kurang lebih 365 km persegi. Di wilayah ini, setidaknya terdapat 2,3 juta penduduk yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sayang, sejak serangan besar-besaran pasukan Israel yang dibantu oleh sekutunya Amerika, Gaza kini runtuh. 60% bangunan di Gaza telah hancur. Dengan 1,9 juta jiwa warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka sempat mengungsi ke selatan saat bombardir dilakukan selama 15 bulan terakhir. Dan ketika gencatan senjata terjadi, mereka berjalan berkilo-kilometer untuk kembali ke utara, ke rumah mereka, yang sayangnya sudah hancur lebur. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Jelas Gaza tak lagi sama sekarang. Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Amerika untuk coba mengambil alih tanah warga Gaza. Jadi baru-baru ini saat Netanyahu terbang ke Washington DC untuk bertemu Donald Trump, keduanya diketahui saling berdiskusi soal isu Israel di Timur Tengah, termasuk proyek menguasai Gaza. Dalam pernyataannya, Trump pun menyebut jika Gaza adalah tempat yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Oleh sebab itu, Amerika akan mengambilnya, meratakannya, dan membangun kembali wilayah itu. And the U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Menurut Trump, itulah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan, di mana ia juga mengingatkan bahwa warga Gaza nggak boleh kembali, karena jika kembali, itu akan membuat semua kembali seperti apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Do a real job, do something different, just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Pernyataan dari Donald Trump sendiri dapat diartikan jika mereka benar-benar akan mengambil alih kota Gaza, mengambil alih tanah milik orang-orang di sana, dan membangunnya kembali untuk orang-orang Amerika dan kemungkinan besar untuk orang-orang Israel. Jelas ini pengusiran besar-besaran, sebuah proyek untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Sebuah kekejaman yang seharusnya tidak dibiarkan oleh dunia. Pertanyaannya, di mana PBB sekarang? Pengerahan pasukan Amerika di Gaza. Untuk bisa mewujudkan rencananya mengambil alih Gaza, hal pertama yang akan dilakukan oleh Trump adalah memastikan orang-orang di Gaza bisa dibersihkan. Dengan istilah clean out, Trump meminta warga Gaza mengungsi ke negara lain, seperti Yordania dan Mesir. Dalam salah satu penjelasannya, ia mengatakan bahwa Mesir dan Yordania harus mau menerimanya.
mereka harus melakukan sesuai perintah dari Amerika. Karena selama ini, dua negara itu telah banyak dibantu oleh Amerika Serikat. The President and the King of Jordan have both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them and they're going to do it. Setelah memastikan bahwa dua negara tersebut mau tunduk dan menerima perintah Amerika Serikat, Trump pun tak mengesampingkan untuk mengerahkan pasukan Amerika ke jalur Gaza, guna memastikan bahwa orang-orang di sana mau keluar dari wilayah tersebut, membangun kembali kota itu, dan kemudian memilikinya. Itulah yang disampaikan Trump. Amerika akan memiliki Gaza. Projek sesat Trump. Melihat penjelasan yang baru-baru ini disampaikan oleh Donald Trump soal keinginan Amerika membangun dan memiliki Gaza, berbagai kritikan keras pun muncul dari pengamat dunia hingga jutaan orang di media sosial. Banyak orang meyakini bahwa apa yang dilakukan Trump ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan soal hak-hak dari warga Gaza. Bagaimana tidak? Trump ingin membangun, tapi tak ingin melihat mereka warga Gaza kembali. Terus, untuk siapa mereka membangun? Di situ jelas bahwa Trump menganggap tanah Gaza akan jadi milik Amerika. Dan lucunya, mereka yang merusak kota, menghancurkan, dan kini seolah jadi pahlawan, mengaku bahwa mereka akan membangun wilayah Gaza dan tidak memperbolehkan orang-orang Gaza kembali lagi. Benar-benar nih. Pejabat senior Hamas mengatakan, kami menganggap rencana ini sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Karena rakyat Gaza tidak akan membiarkan rencana semacam itu terlaksana. Sedangkan senator dari Partai Demokrat Amerika mengatakan, dia benar-benar kehilangan akal. Invasi Amerika Serikat ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara Amerika Serikat dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan menjijikan. Sedangkan perwakilan Demokrat Jake Auchincloss menilai jika usulan Trump itu ceroboh dan tidak masuk akal. Kita harus melihat motif Trump. Seperti biasa, ketika Trump mengusulkan sebuah kebijakan, ada hubungan nepotisme dan kepentingan pribadi. Mereka ingin mengubah ini menjadi resor. Sekarang lihatlah komentar di media sosial, bahkan untuk medsos orang-orang Amerika sekalipun. So much trash in one room, tulis akun Humanity Over Empire. So, we want Iceland, Canada, the Panama Canal, the Gulf of Mexico, and now the Gaza Strip. This desired acquisition of foreign land is eerily familiar, and it should scare everyone. The sick plan all along, disgusted. Hear me pain, I'm insane. When I'm leaving New York City, we hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. Pada akhirnya, kita masih mewanti-wanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Rencana Trump ini akan membuat Amerika akan mengarahkan segala cara untuk merebut Gaza, yang kemudian menjadikannya bagian dari agenda geopolitik mereka. Di titik ini, dunia tengah menyaksikan ujian besar bagi PBB dan negara-negara Timur Tengah. Apakah mereka akan berdiri tegak melawan ambisi ini, atau justru tunduk pada tekanan? Gaza bukan sekedar sebuah wilayah, tapi simbol perjuangan, keadilan, dan hak atas tanah yang telah diwarisi turun-temurun. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah rencana ini akan berjalan, tetapi siapa yang akan berdiri dan melawan sebelum semuanya terlambat? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.